Selamat datang di podcast Expert Talks dari Mitsubishi Electric. Di sini kita akan membahas mengenai inovasi, teknologi, dan transformasi nyata di dunia industri dan manufacture. Perkenalkan, nama saya Kira Sabrina, saya adalah Digital Marketing dari Mitsubishi Electric Indonesia. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk masa depan industri, yaitu Transforming Industry in 2026 with Smart Process Automation. Transformasi digital bukan hanya sebuah wacana. Transformasi digital adalah langkah strategis untuk para pelaku industri untuk tetap kompetitif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk membahas topik ini, saya tidak sendiri. Di sini ada Pak Syauqi. Selamat sore Pak Syauqi. Selamat sore Bu Kira. Pak Syauqi adalah representatif PABS Sales Engineer dari Mitsubishi Electric Indonesia yang akan membantu mengupas lebih dalam dari segi teknis dan bagaimana implementasi di proses industri. Dan tentu saja kita juga kedatangan narasumber kita yang narasumber utama kita, yaitu Pak Alvin Haikal. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Pak Alvin Haikal adalah Supervisor Engineer ya dari PT Prasada Pamuna 5 Industri atau biasa kita sebut PPLI, yang akan berbagi pengalaman langsung dari pengguna atau dari proses industri itu sendiri gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Alvin dan Pak Syauqi. Di sini sebelum kita memulai, kita bisa melihat dulu gambaran besar dari industri, terutama di proses industri ini. Oke, kalau kita berbicara ya tentang industri pengolahan limbah gitu ya, dan industri proses pada umumnya itu tantangannya itu tidak hanya tentang keberlanjutan aja ya. Tantangannya itu tentang bagaimana kita memastikan proses itu berjalan aman, stabil, dan juga sustainable gitu. Dengan kompleksitas operasional yang tinggi serta tuntunan efisiensi dan sustainability yang terus meningkat, nah teknologi itu kini memegang peran yang sangat penting ya, dan semakin strategis tentunya ya, mulai dari nanti ada automation di proses, kemudian sistem kontrol yang terintegrasi hingga monitoring ya berbasis data secara real time. Nah, semua ini membantu industri pengolahan limbah itu berproses lebih andal, kemudian juga bisa lebih efisien gitu ya, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mungkin sebelum kita mulai Pak, mungkin untuk background Pak untuk para audiens, boleh dijelaskan dulu nggak sih kira-kira PT Prasada Pramuna 5 Industri ini bergerak di bidang apa, tentang ya background terkait PPLI lah ya gitu, dan kira-kira Pak Alvin di PPLI itu biasanya kira-kira apa yang dikerjakan sehari-harinya, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Terima kasih. PPLI bergerak di pengolahan jasa pengolahan limbah B3 ya untuk industri. Jadi limbah-limbah yang tidak bisa tertangani di dunia industri itu dikirim ke PPLI. Karena limbah khususnya limbah B3 yang berbahaya, beracun itu dikirim ke PPLI. Jadi kita ini perusahaan jasa pengolahan limbah B3 industri untuk industri seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, industri oil and gas, industri petrokimia, industri makanan, semua membutuhkan jasa pengolahan limbah industri. Jadi kita hadir di situ dari zaman dari mulai 94-95 kita udah mulai. Hingga saat ini, jadi PPLI hadir di sini untuk menjaga lingkungan bumi Indonesia ini tetap baik gitu. Adapun pekerjaan saya di PPLI sebagai instrumen engineer di situ menangani berbagai macam proses pengolahan, karena PPLI bertransformasi dari mulai yang prosesnya menggunakan manual proses, sekarang sudah beransur-ansur menggunakan automation gitu. Hampir semua mesin-mesin PPLI menggunakan automation system, terutama menggunakan PLC, bahkan menggunakan DCS, sensor-sensor, energi monitoring itu sudah sekarang digunakan di PPLI. Begitu. Oke. Terima kasih itu jawabannya. Ya, tadi ya menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Alvin ya. Bahasanya memang industrinya di tempatnya Pak Alvin itu juga sudah menggunakan sistem automation, dan juga pastinya di industri tempat Bapak ini marketnya makin lama juga makin berkembang ya kalau dilihat ya. Yeah, nah, mungkin kalau boleh tahu nih di share boleh. Tadi sudah pakai automation, mungkin kalau kita bicara lebih spesifik ya ke operasional pabrik, tantangan apa sih yang
biasanya Pak Alven hadapi, terutama mungkin di pengolahan limbahnya itu tadi ya Pak, mungkin boleh dijelaskan. Tantangan pengolahan limbah di sisi proses ya, itu pertama adalah kualitas di situ, kualitas dari pengolahan limbah. Artinya pengolahan limbah di sini harus safety. Safety untuk pekerjanya sendiri, safety juga ke lingkungan sekitar gitu. Jadi dibutuhkan perangkat-perangkat yang memang memproses secara baik ya, kualitas gitu. Tidak mungkin dilakukan secara manual secara terus-menerus karena jikalau menggunakan manual itu kan berarti full orang, jadi manusia di situ. Nah, kita di sini menggunakan otomasi untuk pengolahan limbah supaya lebih efisien waktu, untuk safety juga, terutama terkait dengan energi. Energi kan semakin lama semakin meningkat, kebutuhan menggunakan energi yang lebih rendah, carbon reduction gitu. Jadi kita udah ke arah sana untuk energi efisiensi. Kalau tanpa menggunakan otomasi kayaknya sulit untuk menggunakan energi efisiensi gitu. Iya, benar sekali. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak sekali nih ya penjelasannya Pak Alven ini. Itu sangat inline dengan permintaan teknologi zaman sekarang ya, di mana perkembangan teknologi itu ya tidak bisa kita bendung ya. Nah, tapi kalau tadi industrinya Pak Alven itu kan sudah pakai automation semuanya ya. Mungkin kalau pendapatnya Pak Alven tentang industrinya Bapak terutama di pengolahan limbah ya, itu kira-kira saat ini tuh bagaimana? Apakah memang demand-nya meningkat dengan ada regulasinya pemerintah atau seperti apa ya Pak? Iya, jadi penggunaan otomasi sendiri ada kebutuhan kita sendiri, gitu. Terutama untuk safety, untuk reduksi energi, ya regulasi pemerintah sudah sangat jelas gitu. Untuk carbon reduction gitu, dibutuhkan manajemen energi yang cukup baik ya, terus menggunakan efisiensi energi. Barusan kita juga project untuk menurunkan penggunaan listrik di blower. Di blower kita itu sudah turun sekitar 20% menggunakan sistem otomasi. Gitu. Jadi core-nya paling besarnya menggunakan energi, namanya SEU ya, significant energy use, itu sudah berhasil diturunkan sekitar 20-25% menggunakan sistem otomasi. Oke. Berarti sangat membantu sekali ya dengan kehadirannya sistem otomasi ini, terutama di operasional pabriknya Bapak, bisa reduce cost lagi ya, dengan kita bisa mengefisiensikan listrik tadi ya. Dan juga yang paling penting safety. Safety is number one di PPLI. Iya. Karena ya yang di situ kan pasti banyak orang yang limbahnya sangat berbahaya, korosif gitu ya. Menjaga lingkungan juga. Nah, tadi kan Bapak sudah nyinggung juga nih tentang automation ya di pabrik Bapak. Ya, di mana dengan adanya automation itu kita bisa menjaga konsistensi kualitas dari produk yang kita olah, terus kemudian kita bisa meminimalisir ya yang namanya downtime ya. Karena di pabriknya Bapak itu kalau nggak salah memang hazardous-nya tinggi dan juga ada mesin-mesin yang berbahaya kayak insenerator gitu ya. Di mana teknologi ini menjadi sangat penting ya, dan seberapa penting sih peran otomasi itu dalam industri proses Bapak gitu ya. Bagaimana Bapak itu mengaplikasikan otomasi itu terhadap proses-proses yang ada di pabrik Bapak? Ya, tadi pengaplikasiannya lebih detailnya ya, untuk otomasinya ya. Otomasinya tadi menggunakan sistem PLC, bukan PLC, sensor-sensor, inverter juga, itu untuk reduksi penggunaan energi, kemudian untuk downtime ya, untuk disinggung di situ ya sangat penting, misalnya alarm-alarm gitu. Jadi kita sebagai engineer itu istilahnya siap-siap gitu. Kalau misalnya ada alarm-alarm dari berbagai macam mesin ya, itu sudah mulai terdeteksi dari awal, ibaratnya kayak dokter lah. Nah, jadi otomasi ini dan sistem instrumentasi ini sebagai USG-nya gitu. Ini mendeteksi nih macam-macam mesin yang sudah menghadapi masalah gitu. Jadi kita sebagai preventive maintenance ini harus siap gitu. Oke.
Nah, tadi juga menarik ya kalau dikatakan Bapak sudah menggunakan automation, terus kalau saya pernah berkunjung nih di tempatnya Bapak itu kan, kalau kita lihat itu kan pabrik Bapak itu sangat-sangat luas ya, mungkin berapa hektar Pak kalau boleh tahu? Ada sekitar mungkin 40-50 hektar itu fasilitas pengolahan limbah kita itu. Ya, nah dimana kalau pastinya ya kalau kita sebagai pasti kerjanya secara manual, kita kan harus muter satu-satu, datengin mesin satu-satu gitu ya Pak. Nah, dengan automation ini gimana sih menurut Bapak? Apakah sangat membantu atau sangat membantu, sangat efisien. Yang tadinya manual, operator sering bolak-balik pakai motor, nah ini kan tinggal satu klik mati pompanya. Jadi menghemat waktu, menghemat energi, menghemat macam-macam dah. Gitu. Tentunya pekerjaan kita jadi lebih mudah simpel, ya. Lebih simpel, jadi bisa mikirin pekerjaan yang lain. Gitu. Nah, jadi ternyata banyak sekali ya manfaat ketika kita mengimplementasikan automation di pabrik kita ya. Dan ternyata tadi kita juga bisa tarik kesimpulan nih bahwasanya dengan automation itu kita juga bisa meningkatkan produktivitas, nah terus kemudian kualitas dan efisiensi energi ya gitu ya. Dan ini menjadi kita itu pengalaman yang nyata bagi PPLI di mana setelah setahu kami PPLI itu juga sudah istilahnya menggunakan beberapa solusi itu dari Mitsubishi Electric juga ya Pak untuk automation-nya. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak, mungkin kalau di Mitsubishi di pabriknya Bapak itu dipakai untuk apa aja sih gitu, mungkin buat kontrol proses apa gitu. Ya, Mitsubishi banyak dipakai di PPL itu untuk kebutuhan proses kontrol motor, untuk kontrol semua proses pengolahan limbah, semua. Jadi otaknya proses itu ada di PLC dan DCS. Nah, PLC-nya kita 95% lah menggunakan Mitsubishi. Nah, di situ untuk safety juga, untuk alarm, untuk proses utamanya ya, mati hidup pompa, kemudian untuk logging data gitu ya, kapasitas limbah yang terolah berapa, itu sudah bisa masuk ke data-data logging data di PLC. Kemudian kita juga banyak memakai inverter. Nah, jadi untuk mereduce penggunaan energi itu kita menggunakan inverter sesuai dengan kebutuhan proses. Nah, itu perintah dari PLC untuk menurunkan frekuensi motor. Itu kan jadi pengguna listrik bisa kita reduce di situ. Gitu. Jadi inverternya juga sebagian besar kita menggunakan Mitsubishi. Jadi sudah banyak memberikan manfaat pada PPLI. Kalau boleh tahu nih Pak, di pabrik Bapak kan memang mesinnya besar-besar ya Pak, kalau kita lihat langsung ke pabrik. Nah itu kalau boleh tahu, inverter Mitsubishi yang telah terinstal di PPLI itu kalau boleh tahu paling besar tuh di berapa kW ya Pak? Ada sampai 120 kW. 120 kW ya? 120 kW. Untuk crusher. Untuk mesin apa tadi Pak? Crusher itu fungsinya buat apa? Jadi mencacah limbah drum. Jadi customer itu kan kirim limbah pakai drum-drum. Itu kita cuci, kita potong-potong. Nah, potong-potong itu pakai mesin crusher di situ, shredder. Nah, jadi drumnya itu dipotong-potong gitu ya, nah, masukin ke shredder, itu kecacah sampai kecil-kecil. Nanti itu siap ke pihak ketiga lah yang mau recycle. Jadi limbah kita juga mendukung recycle, gitu. Jadi bisa dipakai kembali. Gitu. Jadi keberlanjutan lingkungan. Oke, siap. Jadi Mitsubishi berperan juga di situ, di lingkungan. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah menggunakan Mitsubishi Electric ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak itu kan setahu saya kan limbahnya bermacam-macam ya yang diolah ya. Mungkin ada yang limbah yang solid, ada juga yang liquid itu kan. Pasti kan penanganannya juga beda-beda antara limbah itu tadi ya. Nah, mungkin bisa dibantu diceritakan kali ya Pak tentang dari berbagai macamnya jenis-jenis proses yang ada, kompleksitas yang ada di pabrik Bapak. Nah, automation ini fungsinya di mana sih Pak dengan proses-proses yang berbeda itu, terus kemudian membantunya dari sisi mana sih Pak? Iya, jadi masing-masing limbah itu kita klasifikasi dulu. Mana yang masuk ke pembakaran, mana yang masuk ke pengolahan limbah cair, mana yang masuk ke landfill kita. Nah, itu direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi
Di PPLI itu mesin pengolahan itu tersebar gitu, sesuai tadi kebutuhan, mana yang pembakaran, mana yang pengolahan limbah cair gitu. Nah, masing-masing unit proses itu mempunyai sistem otomasi. Nah, karena PPL itu integrated, nah jadi sistem otomasinya juga tadi karena yang tersebar tadi ya kita lagi berusaha untuk yang integrated gitu, untuk monitoring terutama. Jadi peran otomasi di masing-masing unit sudah ada, sudah terfasilitasi tadi kebutuhan prosesnya tadi ya untuk safety, untuk proses, untuk reuse energi itu masing-masing unit sudah ada di situ. Jadi hampir semua proses utama PPLI menggunakan PLC, PLC Mitsubishi, kebanyakan juga inverternya menggunakan Mitsubishi juga gitu. Dan itu juga sudah saling terintegrasi ya antar PLC-nya beberapa tadi, sudah terintegrasi antar PLC. Memang beberapa proses masih stand alone PLC-nya, masih untuk dedicated di satu unit tertentu. Tapi nanti ke depannya kita ada kebutuhan untuk sistem integrasi keseluruhan gitu. Dan integrasi juga ke energi monitoring gitu. Jadi penggunaan listrik secara online bisa diketahui dengan cepat. Oke, siap. Berarti hitungannya udah lumayan advance ya, bahkan dihitungnya udah advance sekali di pabrik Bapak tentang automation gitu ya. Iya, gitu. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Alven untuk waktunya, atas insight-nya juga serta pengalamannya udah mau jauh-jauh hadir nih ke kantor kita yang di Cikarang ya. Kemudian diskusi hari ini itu benar-benar bisa memberikan kita gambaran yang real ya, bagaimana automation itu bisa dapat membawa perubahan positif bagi industri, terutama di PPLI sendiri. Gitu. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi dan juga teknologi dari Mitsubishi Electric, jangan lupa follow terus kami dan kunjungi website kami di www.mitsubishielectric.com/fa/id_in dan juga sosial media kami di Facebook dan Instagram @mitsubishielectric_id, di YouTube dan LinkedIn di Mitsubishi Electric Indonesia. Jangan lupa untuk terus nantikan episode selanjutnya dari Spotlock Mitsubishi Electric Indonesia. Sampai jumpa dan mari terus berinovasi untuk masa depan industri yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Mitsubishi Electric, changes for the better.